Para sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang terkasih dimanapun berada, salam jumpa lagi dalam program Cerita Iman. Cerita Iman kali ini yang akan dibawakan oleh sahabat Sofi. Sebelum kita menyaksikan cerita iman ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena begitu besar cinta dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Pada kesempatan yang berahmat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita iman dari sahabat kami. Semoga kiranya Engkau memberkati kami semua, agar cerita iman ini boleh bermanfaat bagi kehidupan dan pertumbuhan iman kami. Semua doa ini Tuhan kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat mendengarkan. Halo, salam jumpa kembali dalam channel Cerita Iman SMGM bersama saya, sahabat Sofi dari SMGM Larantuka. Semoga sahabat dan saudaraku semua selalu sehat dalam lindungan dan berkat Tuhan bersama keluarga tercinta. Saya mau berbagi kali ini pengalaman bagaimana saya kuat berdiri di terpa badai gelombang kehidupan ini. Lanjut dari apa yang saya share terakhir beberapa bulan lalu mengenai sakit saya di bagian belakang telinga itu. Saya bilang sakitnya aneh karena malam-malam sakit, lalu sudah siang dia hilang. Jadi karena malam jam 2 jam 3 saya bangun, saya doa sedikit, lalu pasti saya online di FB, di WA juga sering nonton YouTube. Tanggung kalau saya tidur nanti bangunnya kesiangan, jadi saya selalu baring-baring sambil nonton atau WA sampai menunggu agak pagi baru saya bangun, biasanya 4:30 begitu, di lonceng Angelus saya bangun. Pada waktu saya sedang nahan sakit, ada juga yang lihat saya online, mereka bertanya di media ini. Saya bilang saya merasa dibully di media sosial ini karena orang sudah berpikir negatif tentang saya ketika saya online jam 2. Mereka ada yang kenal saya, kok kamu masih online jam begini? Terus saya bilang iya, saya ada keperluan dengan suami. Tapi jawabnya dari sana juga bilang emang kamu jagonya. Jadi saya heran juga, nih jago apa, terserah apa kata pikir mereka tentang siapa saya kurang peduli juga. Tapi ternyata setelah itu ada cerita ke salah satu komunitas kecil, meskipun itu cerita bahwa saya tuh begini-begini, saya tuh negatif. Jadi saya merasa dibully, sakit rasanya ketika itu. Saya tidak aktif WA, jadi saya telat. Orang sudah ramai bicara tentang saya. Saya tidak bisa bendung apa penilaian orang selama mengenal saya, bergaul akrab dengan saya, atau sekedar mengenal tampilan luar saya, tapi mereka telah menilai saya negatif. Awalnya tuh saya sakit sekali, sakit karena saya diceritakan di salah satu komunitas meskipun kecil. Setelah saya tahu itu saya sangat terluka, tapi ada teman sahabat yang baik hati yang menelpon saya, kamu harus kuat, kamu harus tegar. Saya lebih dulu mengenal kamu jauh sebelum kamu mengenal orang yang cerita tentang kamu. Jadi kalau kamu lemah, kamu menangis, kamu menunjukkan bahwa kamu seperti apa yang diceritakan. Tapi saya mau bilang di sini, yang tahu tentang saya itu keluarga saya,
mereka yang memiliki saya. Jadi mereka sangat tahu, kenal persis siapa saya. Pergaulan saya ya sebagai teman atau sebagai orang-orang di sekitar lingkungan ini, atau lebih jauh ke masyarakat luas, sosial di sana itu menilai saya seperti apa. Mungkin ada hal-hal yang saya tidak bisa beberkan kepada semua orang, tapi saya percayakan kepada salah satu orang atau satu atau dua orang yang mungkin setelah itu mereka menilai bahwa saya ini orangnya seperti apa yang mereka pikir. Terserah, tidak apa-apa. Meskipun luka, sakit, tapi saya menerima itu ketika itu. Saya ini orangnya tidak sabar, emosian juga, apalagi merasa dibully, terluka saya. Rasanya tuh saya ingin labrak kemana, ke ini, ke orang mana gitu. Tapi kembali saya sendiri menegur diri saya, tenang Sofia, tenang Sofi. Ini lebih juga kepada suara Tuhan bahwa ini hanyalah secuil kecil dari derita yang juga saya alami. Lalu saya buka acak Alkitab seperti biasanya. Saya melihat di Injil Yohanes proses penyaliban Tuhan. Itu sungguh menegur saya bahwa ini Tuhan saja tergantung di salib itu dalam keadaan telanjang, disakiti, dilukai, ditombaki dengan bengis oleh serdadu. Lalu saya mengalami sedikit hal ini. Kenapa saya harus merasa terpuruk, terluka, dan menangis, apalagi larut. Memang saya orangnya sudah tidak sabaran, lalu kalau ada masalah saya sering larut, berpikirnya tuh beberapa hari begitu. Luka itu rasanya lama sembuhnya, tapi puji Tuhan kali ini saya sendiri menguatkan diri saya, dan terlebih pada saat itu saya sedang berdoa novena beberapa hari untuk keperluan anak saya sekolah. Jadi ketika saya sedang doa itu, saya juga urungkan niat untuk tidak boleh perpanjang masalah ini. Kalau saya mau, saya juga bisa proses, artinya untuk nama baik saya, karena ada bukti-bukti chat menghina saya, bully saya. Tapi ya sudah, biar saya memperkecil masalah, tidak mempermasalahkan masalah ini. Lalu saya serahkan kepada Tuhan, dan saya minta Tuhan menyembuhkan luka hati saya. Ada lagi yang juga tanya, kok masih nyala di FB itu, di inbox itu. Saya merasa orang itu saya kurang kenal, tapi ya di media sosial jadi orang kok masih nyala itu, kok masih nyala ini di inbox FB itu saja. Kalimat ini saja sudah menunjukkan bahwa mereka tuh apa ya, sudah berpikir negatif tentang saya. Tapi saya jawab ke dia, emang perlu ya saya jelaskan ke kamu kenapa saya masih online? Saya nih sedang menahan sakit saya. Sakit saya rasanya, sedang menahan sakit, baru orang sedang berpikir negatif. Tapi ya namanya juga media sosial, orang boleh menilai seperti apa yang mereka nilai keadaan keberadaan diri saya. Saya tidak bisa bendung. Siapapun itu di luar sana bisa menilai saya dengan caranya dia. Tapi yang lebih kenal dan lebih tahu siapa saya itu suami dan anak-anak saya, dan juga lebih kepada Tuhan. Tuhan itu sangat mengenal baik siapa saya. Dan suatu hari nanti saya pasti akan pertanggungjawabkan apa yang saya buat, yang kalau menurut Tuhan itu saya dosa, saya akan pertanggungjawabkan itu. Saya tidak bisa pertanggungjawabkan kepada anda-anda yang tidak punya relasi apapun dengan saya. Dan untuk masalah ini saya sudah anggap selesai. Saya tidak mendendam. Saya ingat juga Tuhan yang dari atas salib mendoakan orang yang
menyalibkan dia, melukai dia, mencambuk dan semuanya itu, saya juga pasti akan mengikuti itu dengan tidak mendendam, apalagi mau membalas, tidak. Dan saya juga ingat akan motonya Bapak Uskup, kalau punya masalah atau orang menyakiti dia, beliau hanya bilang mengampuni, mengampuni, dan mengampuni. Biarlah Tuhan yang membela engkau, membela saya. Jadi saya meyakini bahwa Tuhan ada di posisi saya, membuat saya kuat, yang tidak seperti biasanya. Saya pasti larut dan saya pasti akan mencari kebenaran untuk membenarkan diri. Dan memang kalau mau bilang sangat sadis kalau saya mau bilang saya benar, apa bukti segala macam yang Anda omongkan itu. Saya sedang berada dalam damai dan sukacita karena saya juga sempat bilang ke orang yang omong-omong tentang saya negatif itu, saya bilang, dengan Anda mengetik ke HP Anda dengan menceritakan, membuli saya begini-begini, menganggap saya tidak ada, sampah dan sebagainya, itu saya akan mendapat berkat di balik semua ini. Saya yakin itu. Dan benar sahabatku semua, saya dikabarkan anak saya bahwa dia akan ujian dimajukan, tidak sesuai dengan jadwal. Jadi saya lebih semangat lagi untuk memberi dukungan dia, hanya meskipun hanya dalam doa. Tapi setelah 4 hari dikabarkan bahwa dia berhasil dalam ujian. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan sayang dengan saya, dengan keluarga saya, memberi jawaban atas doa saya. Hanya dengan sedikit masalah saya harus menanggung rasa tidak enak, tapi dibalik semua itu ada berkat yang luar biasa. Sahabat dan saudaraku semua, saya hanya mau berbagi bahwa sekian sering saya mengalami hal-hal yang tidak enak, yang menyakitkan, yang terluka, tapi ada hal baik di balik masalah itu. Ada berkat yang luar biasa yang Tuhan siapkan untuk saya. Jadi sahabat dan saudaraku semua di sana, jika mengalami satu masalah, coba kuat, bertanya kepada Tuhan, mohon kekuatan dari Tuhan untuk menerima masalah itu dan menanggungnya. Yakinlah di balik semua ujian itu engkau akan mendapat berkat yang luar biasa. Ini sering pengalaman pribadi saya, lalu saya sendiri berusaha untuk menguatkan diri dengan membaca Alkitab. Saya temukan di Matius 6:34, Matius bab 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini sahabatku semua, saya berjuang untuk saya keluar dari masalah ini, biar saya tanggung hanya 1 hari. Tapi jujur waktu itu beberapa hari saya larut, cuma setelah itu saya kembali normal. Saya masih ingat akan kata teman saya yang bilang, saya kenal kamu sudah sejak lama dan sekarang kita masih dalam satu lingkungan. Saya masih tahu kamu itu masih Sofi, jadi kamu tidak perlu larut. Biarkan apa kata orang di luar sana, anjing menggonggong kafilah berlalu. Kamu harus tetap kuat menjadi seorang Sofi buat keluarga. Demikian sharing pengalaman iman saya. Mari kita saling meneguhkan satu sama lain dengan berbagi pengalaman, mengalami sukacita, kuat memikul salib sampai ke puncak, bahkan harus mati bersama Tuhan dan bangkit menjadi manusia baru. Demikian sharing pengalaman iman pribadi saya. Saya akhiri semua dengan salam SMGA, melayani dengan sepenuh hati.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan cerita iman dari sahabat kami. Biarkanlah sukacita yang telah kami dapatkan dari cerita iman ini menambah pertumbuhan iman kami, dan kami boleh membagikannya kepada sesama kami, agar biarlah banyak orang merasakan sukacita daripadamu. Bapa yang Maha Baik, kami mohon rahmat dan tuntunan-Mu bagi kami dalam aktivitas kami selanjutnya. Biarkanlah semua yang kami kerjakan boleh berkenan di hati-Mu. Tuhan Yesus yang Maha Baik, inilah doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Jangan lupa tetap dukung channel Cerita Iman ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.